yang akan disampaikan oleh guru kita sebentar lagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amal yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta siapa saja yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini telah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Abdul Fattah MPhil. Insyaallah selama 30 menit ke depan beliau akan melanjutkan kembali pembahasan kiat menjaga ukhuwah Islamiyah. Kemudian di akhir sesi nanti kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kami akan buka sesi ini sampai berakhirnya kajian kita, yaitu masuknya waktu Isya pada pukul 19.27 waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita buka majelis kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Doktor kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil kirami ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu ahul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuh, faman kana fi hajati akhih kana Allahu fi hajatih, wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu biha min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah taala minasyahidin asyakirin, amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramat, hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Tanpa jemu-jemu, sekali lagi izinkan kami mengajak kita semua yang hadir di masjid yang penuh barokah yang kita cintai ini, Masjid Raya Hubbul Waton Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat. Marilah kita senantiasa memanjatkan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan ucapan minimal dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam Ahad yang penuh barokah ini bertepatan dengan tanggal 2 Zulqa'dah 1439 Hijriah atau 14 Juli 2018 Miladiah, kita bisa hadir di masjid ini menunaikan kewajiban kita sebagai kaum beriman dan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah apa yang beliau pikirkan selama ini, yakni bagaimana kemajuan umat Islam, kejayaan umat Islam, dan terutama kita yang berada belum bertemu dengan beliau secara langsung, senantiasa diberi kecintaan, mahabbah untuk senantiasa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa sekali lagi dan penuh ketulusan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua ini mudah-mudahan tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang pada hari kiamat kelak berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam ini kami akan melanjutkan tausiah atau kajian terkait dengan kiat penting merawat ukhuwah Islamiyah. Kenapa sekali lagi ini kami sampaikan kembali, dan kemarin sehari yang lalu ketika pelaksanaan sholat Jum'ah di masjid yang kita cintai ini juga itu yang kami sampaikan.
Karena memang sekali lagi ukhuwah Islamiyah ini penting dan selalu ditekankan oleh baginda Rasul. Dan ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, maka sekali lagi kita menggarisbawahi ada dua hal penting yang beliau lakukan. Dua hal itu penting tidak hanya menjadi contoh ketika beliau hidup bersama para sahabat tercinta, tetapi hal itu senantiasa diwariskan kepada kita, dan kita pun kelak akan atau harus mewariskan itu kepada generasi berikut kita. Dua hal penting yang dilakukan oleh baginda Rasul tiada lain adalah yaitu membangun tempat ibadah, membangun masjid, di mana membangun masjid terutama saat itu adalah Masjid Quba sebagai masjid pertama yang dibangun oleh baginda Rasul dalam sejarah Islam, sebelum dibangun Masjid Nabawi dan masjid yang lain oleh para sahabat berikutnya. Karena masjid ini merupakan simbol dari kejayaan agama Islam, simbol peribadatan dan simbol spiritual dalam Islam. Di masjid itulah kaum muslimin mereka melaksanakan ibadah sholat sebagai tiang agama Islam, dan ini menunjukkan adanya syiar Islam di sana. Bisa kita bayangkan jumlah pemeluk beragama Islam berada pada urutan kedua setelah pemeluk agama Kristen. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada masjid di dalamnya, maka tentu kita tidak bisa membayangkan di mana sih Islam di sini. Kenapa mereka bisa mengatakan semacam itu? Yang dilihat pertama adalah ada masjid, ada azan di dalamnya, ada iqomah, apalagi ada kajian-kajian diniyah semacam ini yang luar biasa. Maka sekali lagi itulah simbol dari kejayaan Islam, simbol juga peribadatan Islam. Tetapi yang tidak kalah penting Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau membangun masjid sekali lagi itu adalah pembangunan sifatnya fisik secara zohir. Kenapa? Kalau ada uang, ada tanah, masjid bisa kita lakukan, bisa kita bangun. Tetapi tidak kalah penting adalah membangun mental umat Islam yang akan hadir di dalam masjid itu. Apa itu? Yaitu mental kebersamaan, mental persaudaraan yang tidak terlihat. Bagaimana sih rupanya persaudaraan itu? Dia sesuatu yang sifatnya abstrak, tetapi akan terlihat, dapat diukur dari perilaku kaum beriman, orang Islam antara satu dengan yang lain. Ketika misalnya banyak masjid di sebuah bangsa atau sebuah daerah, tetapi manakala pemeluk muslim di dalamnya, jangankan ikut dengan penuh kasih sayang semacam ini misalkan, tetapi bahkan yang terdengar adalah saling mengeluarkan pedang, mengeluarkan pistol kalau zaman sekarang, alat tembak, bedil dan sebagainya. Apalagi mohon maaf bom, misalnya ngebom temannya sama Islam misalnya, nauzubillahi min dzalik. Maka dapat dipastikan Islam itu menjadi hilang muruahnya, hilang wibawanya. Jangan diharapkan orang lain akan berguru pada Islam ini, karena umat Islam tidak menjadi contoh dalam hal itu. Sehingga pernah para pemikir-pemikir muslim kontemporer seperti Muhammad Abduh mengatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Boleh jadi agama Islam ini tertutup kehebatannya, tertutup kemuliaannya karena perilaku umat Islam di dalamnya. Ajaran-ajaran Al-Quran luar biasa. Satu pun ajaran Al-Quran tidak ada yang menyuruh kepada keburukan, bahkan sebaliknya menyuruh kepada kemaslahatan. Karena itulah sekali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah, ajaran ukhuwah, ajaran persaudaraan sangat penting. Dan ketika Rasul hidup, beliau tidak jemu-jemu tanpa berhenti ketika mendengar ada sedikit saja cekcok antara para sahabat, ada kesalahpahaman, maka segera beliau datang ke tempat itu untuk menyelesaikannya, supaya tidak berlanjut, supaya tidak menjadi peperangan yang besar, sehingga sekali lagi Islam hanya tinggal masjid saja atau tinggal nama saja. Bapak Ibu, para hadirin dirahmati Allah, sebelum kami lanjutkan bagaimana kiat tentang merawat ukhuwah atau mengokohkan ukhuwah Islamiyah ini, kalau pada malam Ahad sebelumnya, persis seminggu yang lalu kalau nggak salah, paling tidak ada 5 menurut Al-Quran Al-Karim, yang kalau kita singkat saja, bahwa yang pertama adalah untuk merawat atau mengokohkan ajaran ukhuwah Islamiyah itu, maka yang harus dilakukan adalah tidak boleh antara satu dengan yang saling mengolok. Karena mengolok ini juga sepele rupanya, tetapi besar keburukan
yang disebabkan oleh saling menolak satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah mestinya idealnya orang-orang beriman itu harus suka saling memberi sebagai bukti dia sayang kepada saudaranya. Makanya kalau tidak salah pernah atau sering kita dengar hadis Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu. Sering-seringlah kalian itu memberikan hadiah, karena dengan sering kita memberikan hadiah, sekali lagi akan tumbuh cinta di antara kalian. Ya, kalau seorang suami agar semakin istrinya sayang kepada si suami harus sering kasih hadiah ke istri. Ya, mohon maaf jangan cerita ketika ta'aruf, istilah kalau dalam Islam itu nggih. Kalau di Indonesia walaupun banyak tidak setuju pacaran gitu. Ketika ta'aruf masa-masa proses pacaran lah kata istilahnya. Walaupun tidak setuju istilah itu, wah sering ngasih hadiah. Bahkan terkesan sayang sekali. Sampai ada kisah kita dengar ketika ada pertunjukan itu diajak calon istrinya untuk berangkat ke tempat pertunjukan. Tiba-tiba karena lampu lagi padam listrik, si istri ini tersandung batu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dipukulnya batu itu coba oleh si calon suami ini. Untuk menunjukkan cintanya kepada si calon istri. Kurang ajar batu ini, makam tetam kamu katanya. Dipukul dia sampai berdarah tangannya. Sehingga semakin berdarah tangannya, ya memang sakit. Sakit apa enggak kira-kira adik-adik ini? Sakit. Tapi kan si istri, Masya Allah calon suami saya luar biasa pengorbanannya katanya. Itu ketika sebelum menikah ceritanya. Tetapi pertanyaannya ketika sudah menikah 20 tahun apa seperti itu kira-kira kalau terjadi lagi ya. 20 tahun kemudian katanya terjadi hal yang sama. Pertanyaannya apa batu yang dimarahin? Bukan istrinya. Angkampi tok matem kamu katanya. Makanya di mana kamu taruh matamu katanya gitu. Jadi ya ini akhirnya kan menjadi renggang hubungan itu. Jangankan mau ngasih hadiah tersandung batu tanpa sengaja, bukan batu lagi yang dipukul kayak 20 tahun sebelumnya, tetapi istri yang dimarahin. Nah kembali ke tadi, jadi langkah bisa untuk merawat kebersamaan persaudaraan itu Bapak Ibu rahmati Allah, yaitu dengan saling memberi, baik dalam keadaan senang pun susah. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu wal kaziminal gois, yaitu berusaha kita menahan amarah. Kemudian yang selanjutnya adalah wal afina ninnas, berusaha memaafkan kesalahan saudara kita. Dan yang kelima adalah kita berusaha berbuat ihsan. Ya, jadi ihsan ini satu contoh sederhana, pernah mungkin di majelis lain kami sampaikan. Mohon maaf kalau sekarang ini kita misalnya mau pergi ke mall, ada Dek Bajang kan ada melalui HP Android itu, ada ojek apa namanya kita pakai online itu? Ya, Gojek atau Grab ya. Ya, aplikasi datang ke sini. Kalau yang pernah biasa ke mall naik ojek atau Grab itu berapa bayarnya dari sini ke mall misalnya? Ya, iya 20.000 atau 10.000? Oh 6.000 Ustaz. 6.000 bayar resmi naik Gojek dari Masjid Hubul Waton ke mall lama atau mall baru ini, nggak tahu yang mana. Pokoknya itulah kurang lebih. Tetapi atas dasar ihsan tadi kita tidak memberi dia 6.000. Apalagi kita tahu ini tiba-tiba jaketnya Grab, syahadat di atas Grab, tulisan Grab itu, pasti muslim ini gitu kan. Ya, apalagi tadi udah jamaah ke masjid di sini misalnya. Tidak kita beri 6.000 tetapi kita beri 20.000. Mestinya 6.000 tapi kita beri 20.000. Nah, berarti ada kelebihan berapa itu? G? 14. Pertanyaannya apakah itu korupsi kira-kira ya tukang Grab tadi? Enggak, kan kita yang berikan dengan ikhlas. Dan itulah 14.000 itulah namanya ihsan. Kita berbuat baik kepada orang itu, maka insya Allah pasti dia akan senang. Apa tidak kira-kira dikasih lebih? Pasti senang. Nah itulah contoh kita merawat ukhuwah Islamiyah kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk malam ini sebetulnya, tapi kok ternyata perjalanan waktu berubah-berubah. Sebelum kami sampaikan mungkin nanti singkat saja bagaimana 5 langkah berikutnya. Ini 5 untuk minggu lalu, 5 minggu ini. Kami ingin selipkan sedikit pembahasan terkait dengan pertanyaan dari salah seorang jamaah duduk di sini waktu itu, Pak, di mana? Pokoknya sini. Yaitu ketika kami bacakan surah Al-Fat ayat 29 tentang 5 ciri umat Nabi Muhammad. Beliau bertanya, apakah ayat itu ada sebabun nuzulnya? Nah, ternyata hadirin-hadirin rahmati Allah, kami coba buka beberapa kitab tafsir, termasuk ini ada kitab tafsir karya dari negara kita, dari tokoh-tokoh mufassir di Indonesia yang dimotori oleh Kementerian Agama pada jilid ke-9 ini terkait dengan juz 25, 26, 27.
ternyata memang untuk ayat itu tidak ada asbabun nuzulnya. Jadi kami tetap pulang dari sini Bapak Ibu selama seminggu berpikir itu. Ya Allah gimana? Karena itu penting. Yang namanya ilmu itu kalau kita tidak tahu, jangan katakan tahu. Tidak mengatakan tidak tahu aja sebagian dari ilmu kata para ulama. Ya, karena dengan cara itu orang akhirnya mencari satu sama lain. Ternyata memang ayat itu tidak ada sebabun nuzulnya. Yang ada itu dua ayat sebelumnya. Ya, yaitu ayat 27 dan 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu fajala min duni dzalika fathan qariba ila akhiril ayah. Jadi ayat itu ternyata ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya adalah itu terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ingin menunaikan ibadah umroh ke Makkah Al-Mukarramah dari Madinah. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Keinginan itu tidak terwujud. Tetapi terwujud itu pada tahun ke-6 Hijriah. Ya. Jadi 6 tahun setelah Nabi hijrah itu baru terwujud keinginan itu. Namun sebelum tahun-tahun sebelumnya Rasul ketika mau ke Mekah dihadang terus oleh kafir Quraisy. Ya, dihadang terus sampai lahirlah perjanjian Hudaybiyah. Intinya tidak boleh terjadi peperangan, pertempuran dengan catatan Muhammad jangan masuk ke Mekah, pulang saja. Mau umroh, mau apa, tidak boleh, pulang saja. Akhirnya Rasulullah bersama para sahabat kecewa. Ingin umroh berniat baik dihadang oleh kafir Quraisy, ya, itu tidak tercapai. Tetapi ayat ini turun, kenapa? Karena para sahabat kecewa. Wahai Muhammad, kenapa kok kita dihina seperti ini? Anda kan seorang nabi, kapan akan tercapai kita melaksanakan perintah umroh, haji dan sebagainya? Belum di Madinah orang-orang yang munafik Bapak Ibu dirahmati Allah semakin mencela Nabi Muhammad. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu termasuk paling marah. Nah, akhirnya turunlah ayat ini dan ternyata ayat ini menegaskan bahwa mimpinya Rasul, karena Rasul pernah bermimpi rupanya. Jadi Rasulullah itu ingin terus-menerus mendesak datang ke Mekah untuk umrah Bapak Ibu, berawal dari mimpi. Di mana beliau bermimpi kok melihat beliau dan para sahabat ini muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Jadi mereka ini dalam keadaan sudah ya tahallul, ya, dengan rambut mereka rambut tahallul, kemudian ya rambutnya yang pendek, tidak panjang karena mengerjakan ibadah tahallul itu. Nah, para sahabat sekali lagi merasa, wah kok nggak benar sih mimpinya Anda ya Rasul. Ada saja bertanya semacam itu. Akhirnya turunlah ayat ini ingin menegaskan bahwa dalam waktu dekat mimpi itu akan tercapai. Dan itu terwujud Bapak Ibu pada tahun ke-6 Hijriah, di mana 1.400 sahabat mendampingi Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini sekedar untuk apa ya, menjawab yang pertanyaan sebelumnya, mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Yang tidak kalah penting begini, yang harus kita pahami bahwa mohon maaf sekali lagi, memang benar untuk memahami seluruh ayat Al-Quran, baik yang awal turun sampai akhir turun, jumlahnya 6.666 ayat ya. Ya, walaupun ada juga ulama mengatakan kurang dari 6.066, sebetulnya tidak mengurangi ayatnya, tetapi perbedaan ulama di mana tempat wakofnya itu saja, mana ayat pertama, ayat kedua dan seterusnya. Yang perlu kita pahami sekali lagi Bapak Ibu rahmati Allah, tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Sekali lagi, tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Kalau boleh kita tegaskan, Al-Quranul Karim yang mulia itu Bapak Ibu berbicara tentang segala hal itu dalam 3 dimensi waktu. Ada waktu zaman lampau, dan itu misalnya berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, dialog Allah dengan para malaikat untuk atau apa akan membuat di bumi ini atau akan menjadikan manusia sebagai khalifah dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dimensi zaman sekarang, dalam artian ketika Rasul hidup. Nah, ketika zaman sekarang atau Rasul masih hidup, disitulah banyak terjadi ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul. Para sahabat bertanya ya tentang ruh misalnya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi dan sebagainya. Bahkan tidak hanya para sahabat, orang-orang non muslim Yahudi Nasrani juga bertanya, kemudian turunlah ayat atau dalam pelaksanaan ibadah dan sebagainya. Dan dimensi yang ketiga adalah yaitu berkaitan dengan masa akan datang.
Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau boleh kami bertanya, sampai hari ini tahun 2018, pernahkah kiamat terjadi? Pernahkah kiamat terjadi sampai hari ini? Belum ya? Kalau yang diantara kita bermimpi kiamat, pernah nggak? Tiang lunas maaf, waktu kecil 3 kali bermimpi datangnya kiamat. Tapi aneh-aneh ya, jadi orang lari ke masjid, tapi mungkin karena pengaruh cerita ustadz kita gitu ya. Jadi orang lari nyembur ke masjid, orang ada saling tolong dan sebagainya. Al-Quran banyak berbicara tentang kiamat juga. Banyak berbicara nikmatnya surga dan pedihnya siksa neraka. Itulah dimensi waktu yang akan datang yang belum terjadi hingga hari ini, tetapi pasti akan terjadi. Ini waktu tinggal berapa menit? Bapak Ibu dirahmati Allah, sebenarnya ada rincian yang akan kami sampaikan terkait dengan ukhuwah, tetapi baik kita fokus tentang bagaimana merawat ukhuwah Islamiyah untuk selanjutnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti termaktub dalam kumpulan hadis sahih yang dilakukan ya oleh Imam At-Tirmidzi, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslimi. Sesungguhnya seorang muslim, seorang yang beriman itu bersaudara. Dia menjadi saudara buat yang lainnya. Bagaimana caranya agar persaudaraan itu tetap terpelihara, ukhuwahnya tetap kokoh? Seterusnya, maka yang dilakukan adalah la yazlimuhu. Pertama yang akan atau yang harus kita lakukan untuk merawat itu adalah tidak boleh menzalimi saudara kita. Apa itu zalim? Para ulama mengatakan kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Dan dalam konteks hubungan kita sesama manusia, di samping bukan pada tempatnya, juga membuat orang lain rugi atau merasa tersakiti. Nah Bapak Ibu sila, apakah dengan sikap, dengan ucapan, dengan perbuatan, ada perilaku kita yang membuat saudara kita tersakiti, membuat saudara kita bahkan menderita zahir atau lahir batin, maka kita telah menzaliminya. Maka karena itu kalau kita ingin merawat persaudaraan sama umat Islam, jangan pernah melakukan ini yang pertama menurut hadis Rasul, yaitu menzalimi saudara muslim kita. Yang kedua adalah untuk mempersingkat waktu, wala yuslimu. Apa yuslim? Yuslim itu banyak makna. Di antara makna zahirnya adalah yuslim ini, kita lihat saudara kita ini, pasti di antara kita kan ada saja orang yang membencinya. Bahkan ada yang mencari-carinya hingga ingin menghilangkan nyawanya. Nah yuslim artinya ini secara zahir hadis adalah kita serahkan teman kita ini ke musuhnya yang mencari-carinya dari kemarin. Misalnya ada teman kita kabur dari mana, terus dicari mau dihukum padahal dia tidak bersalah, sembunyi di rumah kita. Diam-diam kita kasih tahu ke musuhnya, itu dia sembunyi di rumah saya. Tapi ingat ya, tolong nanti kalau saya kasih tahu Anda, jangan sebarkan kalau saya kasih tahu kepada Anda supaya dia tidak tahu kalau saya pelakunya, katanya. Kan banyak seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf banyak. Sampai lunas maaf, beribu maaf, ada teori pencurian katanya. Mohon maaf, ini mudah-mudahan tidak benar. Sering kita dengar Bapak Ibu dalam teori pencurian, kalau ada di sebuah kantor, di sebuah tempat, sebuah kampung, sebuah kota, ada terjadi pencurian, katanya lunas maaf, mungkin lunas maaf sekali lagi, maka pasti ada orang dalam yang menjadi pemberi informasi, yang menjadi yuslim ini, memberikan kabar, oh nanti kalau kamu ini jam sekian, biasanya sekian udah ngorok orang-orang ini, katanya, yang membocorkan rahasia orang dalam. Nanti kalau kamu dikejar biar tidak tertangkap, lari lewat pintu ini, atau dia punya pintu rahasia di sini. Sehingga katanya pantasan banyak ya kantor yang maaf atau rumah kota yang kecurian karena orang dalam yang melakukan itu. Nah ini tidak boleh dilakukan, la yuslimu. Bagaimana Pak, kemarin ada berita, ada orang dendam sama temannya, terus pura-pura dikasih kopi, kopinya dikasih apa itu? Sianida. Iya, sampai banyak anekdot sekarang, jangan macam-macam ya, kata ibu-ibu itu, nanti sianida saya kasih, katanya gitu. Nah inilah la yuslimu. Jadi memberikan sianida ke teman kita juga bagian dari itu. Nah kemudian yang ketiga untuk merawat persaudaraan itu juga adalah wa man kana fi hajati akhih kana Allahu fi hajatih. Yang ketiga yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk merawat ukhuwah kita adalah
apa yang menjadi hajat saudara kita, kita berusaha penuhi. Ya. Bagaimana sekarang Bapak Ibu kalau sehari ini musim mau haji dan musim nikah, nggih. Berapa undangan haji biasanya dalam sehari ini? Ya, terus terang ini tadi aja udah berapa kita hadiri undangan haji, besok udah sampai malam itu di Lombok Timur, Lombok Tengah, Masya Allah sampai susah. Terus terang Ustadznya mohon maaf nih, Tuan Guru, nggih. Kadang-kadang sempat kita sebagai manusia menggerutu, ya Allah, kok rasanya kalau hadir ke masjid tidak terlalu banyak kita habiskan waktu dan maaf dana juga ya. Coba kalau mau bawa kendaraan Bapak Ibu diundang ke Labuan Lombok sana, cukup nggak 50.000 untuk bensin saja? Belum makan di jalan, kalau bawa sopir belum kasih sopir, nggih? Ya, belum nanti umpama anak nangis nyari apa, Masya Allah. Nah, tapi itulah, ya kita memenuhi hajat itu bagian dari merawat uhwah itu. Berat, tapi insya Allah pahalanya juga sesuai dan tingkat beratnya itu. Dan yang keempat adalah waman farroja an muslim kurbatan min kurabid dunia farrojallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Bapak Ibu, tentu teman kita, saudara kita, ya, atau orang tua kita, pasti namanya manusia ini pernah punya kesusahan. Kalau tadi dia mengundang kita karena banyak uangnya, ya, nikah, itu kan karena ada uang, makanya ada resepsi, ada walimah dan sebagainya. Pergi haji juga kan karena ada uang dan sebagainya. Tapi ini sebaliknya susah. Dan hanya kita bisa melakukan memenuhi itu. Walaupun berat. Nah, barang siapa yang melakukan itu, maka termasuk merawat persaudaraan atau huwa Islamiyah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima adalah waman satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mampu menutup aib saudaranya, maka, ya, mohon maaf, maka orang itu akan ditutup aibnya oleh Allah pada hari kiamat. Mohon maaf Bapak Ibu, hadis ini bersifat umum. Berarti dari hadis ini, mohon maaf, semua manusia ini punya celah, punya kekurangan, punya aib. Mohon maaf, apa kita jamin Tuan Guru kita ada yang tidak punya aib kira-kira, tidak punya kekurangan? Tuan Guru saja pasti ada kekurangan, apalagi kita yang tidak kelas Tuan Guru misalnya, maaf. Karena itu untuk merawat persaudaraan kita, maka jangan cepat-cepat umbar kekurangan, apalagi itu guru kita, saudara kita, misalnya apalagi sesama orang Islam. Maka tolong ditahan, jangan disebarkan, maka insya Allah pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan mengumbar kekurangan kita di hadapan makhluk yang lain. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan. 5 ini melengkapi 5 dari malam Ahad sebelumnya, semoga bermanfaat dan selanjutnya mungkin kita fokus ke dalam tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Bapak Doktor yang telah memberikan kita materi diskusi kita pada malam hari ini. Masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Langsung ke inti pertanyaannya. Silahkan Mas, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf. Yang ingin saya tanyakan, saya sudah mengikuti suatu, nama saya Muhammad Fauzi. Ya. Unram. Yang ingin saya tanyakan, di beberapa kajian saya pernah mendengar bahwa seorang muslim itu tidak akan pernah masuk surga jikalau dia itu tidak saling sapa dengan saudaranya selama 3 hari. Dan pertanyaan saya, jikalau ketika kita memiliki suatu masalah dengan saudara kita, kemudian kita itu tidak saling sapa melampaui lebih dari 3 hari dikarenakan mungkin waktu dan tempat, misalkan saya kan berada di Lombok. Nah, 1 hari sebelum dia pergi ke Malaysia, mungkin kan saya itu pernah untuk membuat suatu ukhuwah saya dengan saudara saya itu agak terganggu, dan akhirnya saya itu tidak sempat minta maaf karena dulu itu mungkin tidak terlalu maju dalam teknologi. Dan bagaimana hukumnya itu, apakah kita termasuk seperti apa yang saya sampaikan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang pertama untuk kita merawat tadi, jangan pernah kita menzalimi. Nah, mungkin setiap kita ini merasa pernah dizalimi.
Tapi ketika kita mungkin pernah menzalimi, itu kita mungkin tidak sadar. Mungkin orang yang menzalimi kita itu tidak sadar kalau dia menzalimi kita. Bahkan kita sendiri pernah menzalimi kawan kita yang kita tidak sadar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan kita yang pernah menzalimi yang kita tidak sadar, yang kemudian kalau keseharian itu ya ada juga interaksi baik untuk selalu berkomunikasi dan saling memaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dari adik Muhammad Fauzi yang berasal dari Universitas Mataram, Unram ya. Ada juga dari UIN Mataram tapi kok enggak nanya nih, mungkin minggu berikutnya ya. Atau malu ketemu udah di kampus saja katanya. Insyaallah. Nah, ini terkait dengan tidak saling menyapa selama 3 hari ya. Selama 3 hari. Ya memang ada hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa untuk merawat ukhuwah Islamiyah, yang menjaga persaudaraan memang banyak hal yang harus dilakukan dan pada saat yang sama banyak hal yang harus ditinggalkan. Di dalam hal ini Bapak Ibu dirahmati Allah terdapat kaidah ya, kalau tidak salah kaidah itu mengatakan an-nahyu 'anis syai' amrun bididdih. An-nahyu 'anis syai' amrun bididdih. Jadi ketika ada larangan mengerjakan sesuatu, maka sebaliknya itu perintah mengerjakan kebalikan. Misalnya, mohon maaf, mencuri itu dianjurkan apa dilarang, Adik Fauzi? Ya, dilarang mencuri ya. Maka perintah untuk mengerjakan tidak mencuri. Ya, begitu juga tadi ada larangan untuk tidak berlaku zalim, maka perintah untuk melakukan sesuatu yang menjauhi kezaliman. Nah, kembali ke tadi masalah tidak saling menyapa. Ya, ada hadis yang mengatakan kurang lebih bahwa tidak patut bagi seorang muslim itu tidak berhijrah atau membelakangi saudaranya melebihi 3 hari atau 3 malam. Yang kami pahami dari hadis tersebut memang apa tadi Anda katakan ya, tidak masuk surga katanya ya. Ya, yang kami pahami tidak ada redaksi yang secara jelas mengatakan tidak masuk surga. Tetapi itu adalah sebuah celaan dari baginda Rasul bahwa tidak patut. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau memang benar redaksinya seperti itu, dan kalau hadis itu kita gunakan sebagai kacamata untuk melihat semua orang Islam yang ada di dunia ini, kayaknya hanya dari 6,5 miliar itu masuk surga ya. Karena hampir dari kita ini nunas maaf, mungkin tiang juga termasuk ini. Ya, kadang-kadang kalau sudah ini dengan orang, apalagi perbedaan ini itu, belum kita terutama kadang-kadang kita merasa dizalimi. Aduh, dia tersapa julu, wah lemak, wah tahun depan muntah bedait ampun te maafang ya atau sebagainya gitu ya. Iya, kadang-kadang seperti itu. Jadi insya Allah yang kami pahami tidak seperti itu, tetapi memang sebaiknya jangan melakukan itu. Ya, itu juga tidak patut bagi orang beriman untuk menjaga persaudaraannya dengan mencuekkan saudaranya, lebih-lebih dalam keluarga yang satu rumah, ya lebih dari 3 hari 3 malam. Setelah itu maka harus saling berdamai. Nah, kaitannya dengan Anda, bagaimana saya punya saudara seperti tadi tinggal di Malaysia, waktu itu belum ada ya alat canggih seperti sekarang. Saya kira begini Adik Zohri, bahwa Adik siapa tadi? Muhammad Fauzi. Zohri ini saya ingat ini yang pemenang di Lomba Utara kemarin, lomba lari internasional itu saya baca beritanya tadi malam, videonya, padahal waktu puasa itu yang beritanya langsung kita terima dari Bapak Bupati waktu itu. Jadi Dek Fauzi, yang penting hati kita tidak berniat seperti itu, maka insya Allah Allah akan memaafkan kita. Itulah manusia ya, karena keterbatasan fisik, maunya kita ini ingin merangkul 1000 orang, tapi dalam semalam paling 3 saja lelah kita datang ke 3 rumah itu, apalagi mau datang ke 1000 rumah. Ya, tapi niat kita sudah langsung diijabah oleh Allah. Begitu jawaban dari saya. Kemudian yang selanjutnya dari Ustadz Haji Ali tentang masalah menzalimi ya. Memang pernah ada hadis Nabi juga menegaskan hadis ini, ya saling mendukung gitu. Unsur ahoka zoliman au mazluman. Ya wahai umat Islam, kalian ini wajib menolong saudara kalian, baik pelaku zolim maupun orang dizalimi.
Nah, sahabat kaget. Kalau yang dizalimi biasa harus kita tolong ya Rasul. Tapi bagaimana pelaku zalim? Masa kita tolong, udah menzalimi orang, sudah menyakiti orang kok kita tolong? Ya caranya bagaimana? Hentikan kezalimannya, ingatkan dia. Tapi kalau sudah kita ingatkan dengan baik, kemudian kita punya kekuasaan, kekuatan, tetap dia tidak mau, maka cukup kita dengan hati saja. Ya, yang jelas bahwa orang pelaku zalim pun harus kita tolong. Nah, sekarang persoalannya adalah sering kita tidak sadar, jangan-jangan kita menyakiti perasaan orang tanpa sengaja. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ini pernah kami dengar dari kiai kami juga waktu di Jogja dulu, Kiai Tamyiz Muharram namanya. Itulah pentingnya ketika kita istighfar. Ketika kita istighfar, makanya jangan cukup kata beliau ini astaghfirullahalazim, ya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Misalnya kalau itu secara sendiri, ada kelanjutannya. Li wali walidayya waliman lahul hukuku alayya. Ada kata waliman lahul hukuku alayya. Mengapa di sini? Ini maknanya mendalam. Jadi istighfar ini untuk diriku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Dan yang ketiga untuk siapa? Waliman lahul hukuku alayya, untuk orang-orang yang berhak menerima istighfar dari saya. Siapa itu? Orang yang tanpa sengaja kita sakiti, ya, yang tanpa sengaja kita zolimi, dan kita tidak tahu bahwa kita melakukan itu. Makanya disitulah kita dari doa kita istighfar semacam itu. Dan kedua, Bapak Ibu, ketika ada ya pertemuan semacam ini, kalau kita sempat diberi kesempatan berbicara, maka sering-seringlah minta maaf untuk kesalahan yang kita sengaja, lebih-lebih tidak disengaja. Dan zolim tanpa kita sadari itulah kesalahan yang tidak kita sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian, sudah cukup. Ya, semoga ada manfaat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Doktor atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam